Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Ketua SMA Yan Medan dan seluruh jajaran dan satu moderator kita pada pagi hari ini. Hadir bersama istri juga di sini dan yang teristimewa Bapak dan Ibu orang yang sudah berhadir di acara ini. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan. Satu di antaranya adalah nikmat anak yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Anak juga merupakan investasi yang paling berharga untuk kita, bukan saja di dunia ini, tapi juga nanti di akhirat. Kemudian selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya awali tausiah saya dari sebuah cerita yang itu ditulis oleh Dr. Adian Husaini. Dia bercerita ada seorang dokter menyekolahkan 3 orang anaknya ke Amerika dan berhasil ketiganya. Kemudian dia menulis buku bagaimana agar bisa sukses sekolah di luar negeri. Dan banyak orang yang kemudian mengambil manfaat dari buku itu dan banyak yang berhasil. Tapi ketika istrinya sakit, dia minta pulang anak pertama. Anak pertama mengatakan, "Ayah, aku belum bisa pulang sebab sibuk dengan pekerjaan." Kemudian dia minta pulang anak yang kedua, "Ya, aku sedang menghadapi ujian, nggak bisa pulang." Kemudian anak yang ketiga juga diminta pulang. Anak yang ketiga mengatakan, "Ya, aku baru dapat pekerjaan. Aku harus dalam training 6 bulan ini harus memberikan performance yang terbaik. Aku juga nggak bisa pulang." Sampai istrinya meninggal dan dikubur, ketiga anaknya tidak ada satupun yang dia sedih luar biasa, menangis. Kemudian dia di depan aja ya Om, nggak usah masuk. menyesal yang sangat luar biasa. Akhirnya dia menyesalnya itu karena tidak ada satu orang pun anaknya yang bisa pulang. Kemudian dia belajar agama dan akhirnya dia membuat kesimpulan, ternyata pendidikan yang saya lakukan selama ini kepada anak-anak saya salah. Akhirnya dia bertekad untuk memperbaiki dirinya. Dia jual seluruh aset-asetnya dan dia dirikan sebuah pesantren dan mengharapkan bukan anaknya, tapi nanti cucu dari dia atau anak dari anaknya itu yang mau tinggal di pesantren itu bersama dia. Ini adalah kisah nyata dan banyak kisah-kisah yang lain juga hampir mirip seperti cerita dokter ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendidikan kita kepada anak-anak kita yang sekarang ini banyak sekali masalah-masalah yang kita hadapi seperti yang diceritakan oleh Pak Ginting tadi ya. Itu berawal dari kegagalan kita memberikan pelajaran agama kepada anak-anak. Betul apa yang dikatakan oleh baginda Nabi,
kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, bersih dan suci. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Maka kedua ibu bapanya, bukan bapak saja, bukan ibu saja, tapi dua-duanya. Nah, karena itulah nanti dari hadis Nabi ini kita nggak bisa sendirian untuk mendidik anak. Harus ada kerjasama antara suami dan istri. Dua-duanya, Nabi mengatakan begitu. Dua-duanya harus bekerja sama. Maka kedua ibu bapanya yang membuat anak itu berubah fitrahnya, yang tadi bersih dan suci, menjadi yang sangat ekstrim yang disebutkan Nabi adalah menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Itu kan yang paling ekstrimnya. Yang paling di bawahnya, yang di bawahnya mungkin nanti belum sampai berubah agama. Alhamdulillah kita di sekolah Al-Fityan ini menanamkan nilai-nilai agama. Alhamdulillah. Tapi juga orang tua, tadi sudah sepakat kita bahwa pendidikan itu 70% di rumah. Di sekolah hanya 30%. Apalagi masa pandemi kemarin. Itulah yang menggantikan semua. 2 tahun masa pandemi, ibu, bapak jadi guru kan. Nah, kadang-kadang kita stres, anak juga stres. Jadi itu masa stres ibu dan anak 2 tahun masa pandemi. Ya, karena kata anak kita itu udah bilang, Pak, cara guru saya menerangkannya bukan seperti itu. Protes pula dia kan sama kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini penting. Orang tua punya peranan yang sangat penting menanamkan nilai-nilai agama. Oke. Saya pindah ke berikutnya. Betapa pentingnya penalaman nilai-nilai agama. Kita paham semuanya ketika seorang ibu hamil, itu pendidikan sudah dimulai dari situ. Karena anak sudah bisa mendengar di usia kehamilan ibu 6 bulan. Kalau mata 3 bulan baru bisa melihat. Anak 6 bulan sudah bisa mendengar. Telinga sudah mulai berfungsi. Karena itu di dalam Al-Quran, ketika Allah menyebut pendengaran, penglihatan, selalu, coba nanti lihat ayat, selalu yang disebut itu, وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ. Allah jadikan untuk kalian pendengaran dan penglihatan. Allah sebut dulu pendengaran baru penglihatan karena anak sudah bisa mendengar ketika dia berada di dalam rahim ibunya. Pendidikan di situ sudah dimulai. Seorang ibu tidak boleh berkata kecuali yang baik. Kenapa? Karena akan didengar oleh anak. Jadi pendidikan bukan dimulai dari sekolah. Pendidikan dimulai dari semenjak anak itu belum lahir. Lahir dikasih nama, diakikahkan. Kenapa dikasih nama yang baik? Doa kita kepada Allah agar dia jadi orang soleh dan solehah. Kemudian dihidupkan suasana Islami di dalam keluarga. Usia 7 tahun disuruh anak itu salat. 10 tahun kalau tidak mau salat dipukul katanya. Dan seterusnya. Ini cukup lengkap nanti kalau kita baca semua buku tentang masalah pendidikan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Ini berikutnya. Tentang masalah pendidikan, banyak teori. Banyak sekali. Kalau dulu teorinya itu adalah pendidikannya agak orang tua agak ekstrim kepada anak. Anak akan takut. Dan saya mengalami itu. Dulu orang tua kita kalau melihat kita saja, ada tamu datang, lihatnya kita langsung pergi. Paham kita isyaratnya itu, jangan kau duduk di situ. Pindah ke belakang. Nah, pergi ke dapur. Paham kita isyaratnya. Kalau ada sesuatu yang tak kena sama dia
Ditengok saja kita sudah paham. Nah, itu dulu. Kalau sekarang kita pelototin, nggak open. Sekarang kita pelototin, mengamuk kita. Nah, nanti ada di antara pertanyaan Bapak dan Ibu yang sering muncul, nanti dijawab oleh istri saya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada model lagi, model pendidikan jangan, pokoknya jangan, nggak boleh. Anak itu jadi apa? Jadi ekstrim juga nanti. Ada yang model kedua ekstrim juga, dikasih semuanya, ya kan? Itu model juga, pokoknya hari kasih HP, kasih semuanya. Nah, baru model ketiga di tengah-tengah, dikasih tapi dilihat juga, dikasih dilihat juga. Ini model Bapak Ibu sekalian. Dan masing-masing model ini ada dampaknya, ada dampak. Nah, kalau kita merujuk kepada sirah Nabi, teladan. Yang berikutnya, dalam ayat yang lain Allah menyebutkan, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihan. Wahai para rasul, makan yang baik-baik dan kerjakan amal soleh, lakukan amal soleh. Ada dua yang digandeng oleh Allah, makanan yang baik dan buat amal soleh. Pertanyaan saya Bapak Ibu, ada nggak kaitan? Itu yang kedua, yang berikutnya. Yang sampai ke berikutnya lagi, Bapak Ibu sekalian. Kesalahan kita orang tua itu bisa berpengaruh kepada anak. Kita buat dosa, entah apa-apalah dosa yang kita lakukan. Allah tidak timpakan sama kita hukumannya, tapi Allah timpakan kepada anak. Fudail bin Iyad mengatakan, sungguh saya bisa melihat dosa yang saya lakukan pada perilaku keluarga saya. Kita yang buat dosa, tapi kita nampak kesan dosa itu pada perilaku anak. Anak kok bandel, kok degil, nggak patuh, susah diatur. Kata Fudail bin Iyad, jangan salahkan anak, tapi karena kita buat dosa. Walaupun tidak ada dosa keturunan, tidak ada. Tapi ini, kata Fudail bin Iyad ini, dia bilang begini lagi, saya bisa melihat kesan dosa. Ini salah seorang ulama namanya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menulis sebuah buku Atharu Az-Dzunub wal Ma'asi 'alal Fardi wal Mujtama'. Kesan dosa yang dilakukan pada individu dan masyarakat. Satu di antaranya adalah kesan dosa itu tadi. Sungguh saya bisa melihat kesan dosa yang saya lakukan pada perilaku tunggangan saya. Apa tunggangan waktu itu? Keledai, kuda. Tak seperti biasanya kudanya. Yang selama hari ini kuda mudah diatur, mudah diarahkan, tiba-tiba kudanya bandel. Baru dia teringat, ternyata saya buat dosa yang ini. Allah tunjukkan pada tunggangan. Nah ini dampak dosa. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saya menyampaikan frame umum. Ya. Jadi kalau kita cerita tentang masalah pendidikan anak, yang pertama yang harus kita perbaiki bukan pada anak, tapi adalah pada diri kita. Kalau kita tidak berubah, kita tidak bisa mengharapkan perubahan pada anak, kecuali rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang tuanya degilnya luar biasa. Tidak dosa yang dilakukan kecuali dilakukannya. Tapi anaknya jadi ustaz misalnya. Itu karena kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu jarang Bapak Ibu sekalian. Kaidah umumnya orang bilang apa? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu kaidah umum itu begitu. Ada pepatah Melayu lagi mengatakan guru, mohon maaf, guru, mohon maaf, kencing berdiri, murid berlari. Lebih parah lagi. Kenapa? Masalah keteladanan. Orang tua bilang sama anaknya,
jangan marah. Tetapi orang tua sendiri adalah pemarah. Kita akan bisa. Kita akan melihat perilaku anak kita sebagaimana kita. Jadi anak itu adalah cerminan kita. Itulah frame umum Bapak Ibu sekalian tentang konsep pendidikan anak. Jadi kalau kitanya soleh, solehah, insya Allah itu akan berpengaruh pada anak. Contoh, kita baca surah Al-Kahfi, Nabi Musa dengan Khidir kan jalan waktu itu. Kapal, cerita kapal yang dirusak, anak kecil yang dibunuh, rumah yang condong diperbaiki. Apa ceritanya? Rumah yang condong ini diperbaiki, di sini poinnya. Diperbaiki agar selagi rumah ini ada, yang punya rumah ini adalah orang tuanya soleh, ayahnya soleh. Dia meninggalkan 2 anak yatim. Dan meninggalkan harta yang ditanam di bawah rumah. Selagi rumah itu ada, si anak akan tahu bahwa di bawah rumah itu ada harta. Wa kana abuhuma shaliha, kata Allah. Adalah ayah dari kedua anak ini orang soleh. Jadi kata ulama tafsir, Bapak Ibu sekalian, kesolehan orang tua, ayah atau ibu menyebabkan anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan akhiratnya, dunianya dijaga oleh Allah. Ini kan cerita dunia dijaga oleh Allah. Harta yang ada di bawah rumah. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Rahimakumullah. Yang pertama sekali tentang anak kita ini, tanamkan pendidikan agama. Kita nggak punya pilihan. Tanamkan pendidikan agama. Bukan hanya sekedar teori agama ini. Agama harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah jaminan anak-anak kita insya Allah akan selamat dunia dan